Assalamualaikum teman-teman nih mau pergi sholat Aidil Adha di musola. Itu udah pada ramai tuh teman-teman. Jadi kita nih lagi menuju dari rumah kita. Mari kita saksikan bersama-sama untuk sholat Aidil Adha. Ini musolanya. Udah ada orang sholat. Ini teman-teman dapat sholat. Iya, kotak video gue masuk kanan YouTube. Ini ibu-ibunya yang di Kodam nih, di musola Al-Ikhlas. Ini sini Bu, pinarin. Situ lembune. Purwonorot kok. Oh, apa titik si ucil-ucilnya di belakang, si ucil-ucil pada di belakang. Mak-maknya burung pada sampai ya Bu. Dan merhati kewa Bu tuh. Cis masuk ke video. Angkemnya coba. Nah, itu baru rame pada datangnya. Setuju. Iya lagi. 723 baru. Jadi sini. Terlebih dahulu kita harus niat. Bagaimana niatnya? Usolli sunatan Aidil Adha. Kata ini lillah makluman lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulangi. Usolli sunatan Aidil Adha. Ini makluman lillahi ta'ala. Lalu selesai dua salat. Nah, diberitahukan juga kepada para jamaah sekalian untuk tidak bergegas meninggalkan tempat sholatnya, terutama jamaah ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ustadznya di dalam sana. Ustadz baru ketok. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا begitu banyak memberi kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu keharusan kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dan rasa syukur. Itu salah satunya adalah ibadah berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kawthar. Fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surah Al-Kawthar ayat 1 sampai dengan 2. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Marilah kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-An'am ayat 74. Dalam kehidupan sekarang
Dalam ibadah haji, selain ada tawaf yang melambangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang namanya sa'i, yang secara harafiah berarti usaha, yakni usaha untuk memenuhi segala yang dibutuhkan dan harus dicapai. Siti Hajar berusaha mencari apa yang bisa dikonsumsi dengan berjalan dan berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Karenanya berusaha secara halal sangat mulia dan mengemis sangat hina, apalagi mencuri dan korupsi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk sekitar yang selalu tidak baik dalam perjalanan keluarga. Tuh lembunya. Belah sana gak nampak hitam. Dan orang tua dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Hadis riwayat Muslim. Dalam kaitan dengan keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu yang amat penting untuk kita ambil sebagai pelajaran adalah terbangunnya suasana yang biologis, sehingga meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meyakini adanya perintah menyembelih anaknya yaitu Ismail, dan ini tinggal melaksanakan, tapi ternyata Nabi Ibrahim berdialog dengan Ismail, bahkan meminta pendapat, sementara Ismail dengan akhlaknya yang mulia mengemukakan pendapat yang mengagumkan sebagaimana diceritakan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faktor keempat yang harus dimiliki agar keluarga memiliki ketahanan adalah keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Kesalihan seorang muslim tidak hanya bersifat pribadi dalam arti dia menjadi baik hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi kesalehan juga harus diwujudkan dalam bentuk kesalehan sosial. Hal ini karena di dalam Islam ada dua hubungan yang harus dijalani, yakni hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut hablum minallah, dan hubungan horizontal antara kita baik dalam skala kecil maupun besar menghadapi begitu banyak persoalan yang menuntut pemecahan dan jalan keluar. Karena itu keluarga seharusnya bisa memainkan peran sosial di masyarakat sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, dan ini akan membuat menjadi keluarga terbaik. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum lil-hadafi. Menjalani kehidupan keluarga seringkali berhadapan dengan berbagai problema. Jangankan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi juga tidak pernah sepi dari persoalan. Kadangkala satu persoalan belum bisa dipecahkan, namun sudah muncul lagi persoalan berikut yang bisa jadi lebih berat. Dalam situasi menghadapi problema itu, sangat penting bagi insan keluarga untuk terus mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam kamus kehidupan orang yang bertakwa tidak ada istilah jalan buntu dalam arti persoalan tidak bisa dipecahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salatul adha yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah Idul Adha pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirnya kita berdoa, semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa, semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم بالله انه سميع عليم. اقول قولي هذا فاستغفروا
إنه هو الغفور الرحيم لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بعمل فيه بنفسه وثنى بملائكته المخلصين. قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم معهم برحمتك يا خير مجيب الدعوات يا تحيا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ربنا الصغيرة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر لنا واجعلنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان pada pulang-pulang, udah pada salim-saliman. Gak aku kan wis. Habis salim-saliman deh. Bapaknya yang pada pulang. Ini dilanjutkan. Habis pada pulang. Pak Ustadz balik yang paling besar tuh. Ini teman-teman yang bakal mau dikorbankan itu yang hitam yang besar tuh jagoan itu. Nah, pusing lagi ngitung duit impak. Itu teman-teman tadi dari mulai sholat dari sini sudah pulang nih. Jangan lupa like dan mengkomen bersama subscribe. Akhiri wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.